Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Seto, NIM 24051911003. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Saya Fatia Mufida dengan NIM 24051911083. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Aliksan dengan NIM 2405191128 dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Fahri Kestadamira dengan NIM 2405191018 dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Jurang Situmorang dengan NIM 2405191093. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Raya Arfo Skandar dengan NIM 24051911088 dari kelompok 3. Halo semuanya, saya Dahlia Niromanda dengan NIM 2405191073. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Ada kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi bangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan cinta tanah air. Jadi, saksikan terus video sampai akhir ya. Berikut adalah contoh sikap dari menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah di Indonesia. Menjaga lingkungan itu sangat penting karena lingkungan yang bersih mencerminkan masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab. Ayo kita rawat lingkungan bersama-sama dan menjaga kebersihan, merawat tanaman, dan tidak merusak fasilitas umum. Agar lingkungan kita tetap bersih, indah, dan nyaman untuk semua. Bangga sebagai bangsa Indonesia adalah perasaan bangga dan hormat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini bukan sekedar ucapan, melainkan wujud nyata dalam tindakan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Contohnya seperti mencintai dan menggunakan produk lokal dalam negeri seperti bangga memakai batik atau mengonsumsi makanan khas daerah. Melestarikan budaya dan mempelajari tarian ataupun musik tradisional, serta memperkenalkan kekayaan seni Indonesia. Menjaga nama baik bangsa dengan perilaku sopan dan jujur. Setelahnya adalah turut serta membangun negara dan menaati peraturan dan berpartisipasi aktif dalam hukum Indonesia. Halo guys, jadi hari ini kita bakal ngadain challenge sehari bersama produk lokal. Jadi nanti kita mulai dari makeup, mulai dari makanan, sampai outfit yang dipakai juga bakal full dari produk lokal. Ikutin terus ya.
udah ngejalanin challenge sehari bersama produk lokal. Nah, dari segi kualitas, dari segi desain, bahkan dari segi rasanya pun produk lokal itu nggak kalah oke nih guys. Jadi mulai sekarang, yuk kita cintai produk lokal kita sendiri. Karena mencintai produk lokal itu merupakan salah satu bukti cinta tanah air. Oke, see you! Adalah contoh menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai warga negara, dia berhak mendapatkan pendidikan. Hak ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi, sebagai warga negara, dia juga mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan. Contohnya saat berkendara memakai helm, memiliki SIM, dan memiliki STNK. Anak-anak, bulan depan kita akan mengadakan pentas budaya antar kelas. Kalian bebas menampilkan tarian dari budaya mana saja. Saya mau dari Gamil dari Jawa, Pak. Saya mau dari Saman, Pak, dari Aceh. Pak, saya mau bawain tari kipas dari Sulawesi Selatan. Saya maunya bawain tari zapin, Pak. Anak-anak, justru inilah indahnya Indonesia. Kita punya berbagai macam keberagaman. Bagaimana kalau kita lakukan satu gerakan tarian kolaborasi? Kita gabungkan tarian dan musik-musik dari masing-masing budaya untuk mewakilkan satu gerakan yang menunjukkan sebuah keberagaman. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, setiap hak harus terpenuhi, setiap kewajiban harus dilaksanakan. Itu baru namanya keadilan. Pemerataan adalah kunci menuju kesejahteraan bersama. Mari kita capai kesetaraan. Keadilan bukan hanya tentang sebuah hukum, tapi juga tentang kesepakatan yang sama bagi kita semua tanpa membedakan satu sama lain. Saya sangat bersyukur atas penghargaan ini. Terima kasih kepada dosen, keluarga, dan teman-teman yang telah mendukung saya. Prestasi ini saya persembahkan untuk Indonesia tercinta. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar, menjaga nama baik bangsa, dan setia pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Stop bully dia. Stop, sana, udah. Bandung. Kita semua ini diajarkan Pancasila kan? Ya. Pancasila juga bukan sekedar hafalan bagi kita. Tapi dia kecil dan Bandung. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kita harus memperlakukan sesama kita dengan hormat. Persatuan Indonesia juga artinya kita harus merangkul sesama kita, bukan memisahkan. Jadi perlakuan kita hari ini itu menunjukkan apakah kita benar-benar mengamalkan Pancasila, bukan sekedar menghafalnya. Yaudahlah, kita minta maaf sama dia lah ya. Maaf ya Bandung. Iya Bandung, bacaannya dong. Ayo bacaan kita. Ganggu aja. Ayo. Baiklah semuanya, hari ini kita bakalan bahas tentang rela berkorban. Rela berkorban apa? Rela berkorban bangsa dan negara. Kira-kira ada yang tahu nggak rela berkorban untuk bangsa dan negara itu apa? Wajib militer, Bu. Membantu korban bencana. Yang semua yang kalian bilang itu bener ya? Bisa dengan berperang, wajib militer, membantu korban. Tapi nggak hanya dengan cara itu loh teman-teman. Kita juga bisa rela berkorban untuk bangsa dan negara kita itu dengan belajar.
Jadi apa yang kalian lakukan itu juga salah satu bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara kita. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, tetaplah berkorban demi bangsa dan negara. Peace out. Nah, jadi teman-teman, pasti kita sering banget nih mikir, apa sih yang bisa kita lakuin buat bantu masyarakat? Jawabannya simple, yaitu kesadaran untuk bergotong royong. Karena pembangunan masyarakat itu tidak hanya datang dari pemerintah, melainkan bisa datang dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari gotong royong, kita bisa dapat memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, rasa kerjasama, sikap tanggung jawab, dan juga kebersamaan. Karena kalau sendiri jadi berat, rame-rame jadi beres. Ketika satu dari kita mengalami kesulitan, maka disitulah kepedulian kita diuji. Bantuan sekecil apapun dapat menjadi harapan besar bagi korban bencana. Mari ulurkan tangan, ringankan beban, dan tunjukkan bahwa Indonesia kuat karena saling membantu. Bantuan donasi ini mencerminkan sikap rela berkorban demi kepentingan bersama. Lelahmu bukan tanda kamu adalah seorang yang gagal, tapi tanda kamu sudah berjuang. Di tengah dunia yang bising, kamu butuh ruang untuk tenangkan pikiranmu seperti meditasi dan berdoa. Adalah bentuk perawatan dari batin yang sering dilupakan. Hidup sehat dimulai dari hati dan jiwa yang tenang. Thank you. Tubuh yang kuat adalah awal dari segalanya. Dengan membina jasmani secara terus-menerus, kita tidak hanya membentuk fisik yang sehat, tapi juga menanamkan disiplin, semangat, dan daya juang. Kemampuan awal yang kita miliki hari ini adalah pijakan menuju prestasi yang lebih tinggi esok hari. Mari terus bergerak, terus berlatih, dan terus berkembang. Nah, jadi tadi adalah salah satu contoh sikap tidak bersyukur dan bersyukur. Kita ambil poin yang bersyukur. Di sini kita harus bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita jangan lihat dari isi apa yang diberi seseorang, tapi kita harus lihat ke bawah. Di bawah sana masih banyak orang yang belum bisa makan seperti kita, yang belum bisa dapat pekerjaan, bahkan yang belum bisa kuliah seperti kita. Jadi kita harus bersyukur atas semua karunia-karunia yang limpah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa.